Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Muhammad Habib, saya staf Direktorat SMK eh, yang saat ini posisinya di bidang penilaian di bawahnya Pak Widi. Eh, Teman-teman yang saya hormati, Pak Muhammad Widianto selaku Ketua Koordinator Bidang Penilaian, yang saya hormati Bapak Taufik Damarjati selaku Wakil Koordinator Bidang Penilaian, yang saya hormati Bapak Made selaku Wakil Koordinator Bidang Penjaminan Mutu, yang saya hormati juga Bapak Sutrianto selaku Wakil Koordinator Bidang Pembelajaran, yang saya hormati juga narasumber Bapak Ramadan yang juga akan memberikan sesi materi terkait teknis. Yang saya hormati panitia dari Direktur SMK dan juga peserta pada pagi hari ini, antara lain Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru mungkin yang ikut juga dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Izinkan saya Bapak Ibu sebentar untuk menjelaskan terkait program bantuan karya inovatif yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran kejuruan tahun 2021. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Pak Taufik, memang ini adalah program lanjutan dari tahun sebelumnya 2020 yang alhamdulillah sudah berhasil kita mendapatkan 780 video pembelajaran yang saat ini sedang proses uploading ke YouTube Direktorat SMK. Ini sangat besar sekali source-nya, sekitar 1 terabyte. Jadi kami butuh waktu untuk mengupload ke awan gitu ya, ke YouTube. Jadi kira-kira 780 video yang siap kita publikasi, dan itu akan digunakan oleh siswa kita khususnya Bapak Ibu, dan umumnya adalah masyarakat yang mau belajar, masyarakat yang mungkin mau mau belajar bagaimana misalnya di bidang pertanian, bagaimana bertani, atau di danau Taboga bagaimana memasak gitu ya. Jadi ini tidak berfungsi hanya untuk SMK Bapak Ibu, ini lebih luas lagi, ini untuk masyarakat luas. Sedikit saya jelaskan terkait latar belakangnya. Yang pertama adalah terjadinya pandemi COVID-19. Ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pelayanan pendidikan di Indonesia. Lalu kemudian banyak dari peserta didik kita, Bapak Ibu, yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai karena diberlakukannya pembelajaran jarak jauh dan juga social distancing. Jadi siswa kita sampai sekarang masih belum masuk sekolah gitu. Mungkin ada beberapa provinsi yang masih ketat gitu ya. Jadi belum bisa masuk ke sekolah dan melakukan pembelajaran praktik. Terus kemudian salah satu langkah solutif dari kami, Bapak Ibu, ini menyiapkan materi pembelajaran praktik yang berupa video gitu ya. Yang harapannya video ini akan dapat diakses oleh siswa secara mandiri di masa pandemi seperti ini gitu ya. Jadi paling tidak siswa itu tidak kehilangan teori praktik gitu loh ya, meskipun nggak praktik secara fisik. Lalu kemudian selain dapat digunakan untuk belajar mandiri siswa di rumah, video ini juga nanti ketika di kondisi normal, kalau sudah tidak ada pandemi, ini akan jadi acuan atau jadi sumber bahan ajar untuk guru-guru SMK. Nah, terus kemudian mengingat kebutuhan kita sangat banyak gitu ya, maka video ini kita kompetisikan atau kita lombakan gitu ya. Tahun lalu kita lombakan dan pesertanya adalah warga SMK dan Widyawisuara Balai Besar gitu ya. Jadi latar belakangnya ini karena kita nggak punya resource yang cukup untuk membuat video 1000 gitu ya. Ini cukup banyak sekali. Jadi ini kita lombakan, kita kompetisikan untuk diikuti oleh guru-guru dan juga Widyawisuara Balai. Nah, tujuannya Bapak Ibu antara lain yaitu menyediakan media pembelajaran kejuruan bagi siswa, lalu kemudian menyediakan materi yang diperlukan peserta didik untuk belajar secara mandiri seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Lalu kemudian memberdayakan sumber daya SMK, Balai Vokasi untuk membuat video pembelajaran praktik kejuruan.
Dan yang keempat, itu untuk merangsang kreativitas sumber daya SMK. Dan yang terakhir, ini memberikan penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi di lingkungan SMK. Nah, ini menyangkut dengan perubahan teknologi juga, Bapak Ibu, bahwa sekarang kita sudah mulai segala sesuatunya itu digitalize gitu ya, online ataupun digital. Jadi pembelajaran pun kita harus mengikuti gitu ya. Paling tidak kita harus menyiapkan juga. Nah, selama ini belum ada ini. Kita belum buat pembelajaran berbentuk video. Jadi mungkin ada di bimbel-bimbel online ya, seperti Ruang Guru dan sejenisnya. Tapi untuk spesifik SMK, saya rasa kalau Bapak Ibu cari gitu ya, di YouTube atau di media online ini masih belum ada. Jadi ini peluang kita juga gitu ya, untuk memperkaya materi-materi kejuruan gitu. Kemudian sasarannya, ini sasaran pembuat videonya adalah guru dan juga wideaswara yang merupakan perorangan atau tim dari SMK atau balai gitu ya. Jadi lomba ini ya, kita bicara lomba dulu gitu ya. Ini diikuti oleh perorangan, bisa perorangan gitu ya, atau bisa juga per tim. Tapi sih nanti mesti endingnya gitu ya, pasti itu tim sih bentuknya. Nggak mungkin dia bisa mengerjakan itu sendiri gitu ya. Tapi ya ada juga sih yang sendiri, single fighter gitu, dia mengorganize semua gitu, terus menyewa profesional, dan jadinya dia sendiri sebenarnya. Tapi mostly sih bentuknya tim. Nah, terus kemudian terkait anggaran dan nominal bantuan gitu ya. Ini satu paket video, ini kita berikan hadiah kepada pemenang ESMA. Itu 15 juta rupiah satu video gitu ya. Kita punya slot, kita punya kuota, ada 1000 video. Ya, jadi di total aja, jadi total anggaran kita ada berapa gitu ya, sekitar 15 M gitu ya. Nah, ini satu paket video, ini 15 juta. Memang kelihatannya kecil Bapak Ibu, tapi kalau hitungnya satu gitu ya. Kalau ngitungnya apa namanya, dikalikan kayak misalnya mungkin ada dari, tadi saya lihat ada Tunas Harapan Pasti ini ada yang dapat 15 video, itu dikalikan aja 15 juta. Jadi ini ya bisa buat beli mobil baru gitu lah ya kira-kira. Nah, tapi ya harus jelas dulu kualitas videonya seperti apa gitu ya. Nah, dari anggaran ini yang kita harapkan adalah mendukung pembelajaran siswa Bapak Ibu, outputnya, tujuan dari output ini, anggaran dan dan program ini adalah mendukung pembelajaran siswa di masa pandemi. Nah, untuk mekanisme bantuan, mungkin saya sebutnya pantasnya bantuan kali ya, bukan sayembara. Nanti mungkin untuk yang umum mungkin saya sebut sayembara, tapi untuk ini bantuan. Ini Bapak Ibu, nanti mekanismenya atau alurnya ini Direktur SMK akan menentukan daftar materi video. Rasanya sih Pak Widi sudah buat gitu ya, sempat buat daftar materi di grup. Bapak Ibu kan semua ada di grup video ya. Nanti mungkin Pak Widi atau nanti kami akan membuat list materi videonya gitu, nanti akan kita sampaikan kepada Ibu semua. Kemudian nanti Direktorat SMK akan melakukan BIMTEK atau sosialisasi. Sebenarnya hari ini kita sudah melaksanakan BIMTEK atau sosialisasi pembuatan video gitu ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu, kami wajibkan ini mengusulkan karya ya, berupa judul, skenario, beserta storyboard atau storyline ke Direktorat SMK melalui laman. Ini lamannya masih belum kami fixkan gitu ya, tapi nanti akan kami siapkan laman untuk mensubmit draft lah, kita katakan itu draft karyanya. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mensubmit itu gitu ya, meskipun ini sifatnya bukan sayembara, tapi karena karakteristik di anggaran ini seperti itu, kami mewajibkan Bapak Ibu nanti mensubmit gitu ya. Lalu setelah submit, nanti Direktur SMK akan melakukan penilaian atas draft Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirim gitu maksudnya.